Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya Didia Setia. Dan selamat siang buat teman-teman semua. Lagi pada ngapain nih? Pasti lagi istirahat atau lagi makan siang. Kalau aku ini lagi membuat mie rebus mie instan untuk makan siang ya teman-teman. Jadi hari ini aku nggak masak ya, karena perbumbuan di dapur aku lagi habis, di rumah nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa dimasak, jadi ya masak ini aja untuk makan siang. Dan ini bumbunya aku taruh di mangkok-mangkok dulu ya teman-teman. Dan hari ini aku masaknya 2 porsi saja untuk aku dan suami aku, jadi mie-nya ya 2 bungkus aja ya teman-teman. Dan 2 bungkus kayak gini cukup kenyang bagi kami ya teman-teman. Tapi kadang-kadang suami aku itu kalau makan 1 bungkus ini nggak kenyang, jadinya harus 2 bungkus. Tapi kali ini kayaknya suami aku nggak lapar, jadinya ya makan 1 bungkus aja gitu. Dan ini sudah aku panaskan air, aku didihkan dahulu, dan langsung saja ini aku masukkan telurnya ya teman-teman. Jadi kalau aku buat mie ya kayak gini ya, telurnya diceplok dulu, nunggu dia matang baru nanti mie nya dimasukkan terus dituang ke mangkok gitu kalau sudah matang. Jadinya aku nggak begitu suka kalau mie nya itu dimasak bersama bumbu yang sudah dimasak di tempatnya gitu ya teman-teman. Jadi aku kurang suka kalau bumbunya itu dikasih bawang merah, bawang putih, ditumis, dikasih air, ceplok telur, terus diaduk-aduk bersama bumbu sama mie nya, itu aku kurang suka gitu teman-teman. Jadi kalau aku masak mie ya kayak gini, mie nya aku rebus, nanti baru dituang di mangkok gitu. Jadi kalau mau pedas ya bisa pakai saus sambal atau dikasih irisan cabai rawit mentah gitu teman-teman. Siapa nih di sini yang samaan kayak aku atau teman-teman di rumah lebih suka mie yang dipakai tumisan bawang merah, bawang putih gitu tadi ya teman-teman. Tapi kalau menurut aku lebih enak kayak gini, kuahnya itu seger banget kalau dimakan kayak gini ya teman-teman. Dan ini minyak sudah matang, jadi bisa langsung untuk dituang di mangkuk masing-masing ya. Jadi ini untuk porsinya suami aku agak banyakan ya teman-teman, jadi akunya sedikit saja. Biasanya ini aku minyak ngambil sedikit saja, nanti kalau masih lapar gitu kuahnya aku makan pakai nasi gitu teman-teman. Siapa nih di sini yang sama kayak aku suka makan nasi pakai kuah mie instan? Menurut aku itu juga enak ya teman-teman, seger kayak kita makan nasi pakai sayur sup gitu. Setelah mie-nya masuk ke mangkok, jangan lupa dituang kuahnya sama telur yang sudah diceplok tadi ya teman-teman. Nah begini aja, ini rasanya sudah enak, seger banget pokoknya. Dan tinggal dikasih saus sambal atau pakai irisan cabai rawit gitu. Dikasih tomat pun juga enak ya teman-teman. Jadi menu kami siang ini itu mie instan kayak gini ya teman-teman. Dan selamat makan buat teman-teman semua. Dan ini untuk teman minumnya, karena di rumah nggak ada teh es. Di sini lagi panas ya teman-teman, jadi aku membuat kopi americano gitu teman-teman. Jadi ini kopi hitam gitu, dikasih es gitu, pokoknya enak banget. Dan next ini selanjutnya aku skip ke sore hari ya teman-teman. Jadi ini aku lagi menghaluskan ikan untuk bikin adonan batagor ya. Dan ini ikan sama bumbunya sudah aku masukkan ke sini semua. Dan hari ini rencananya ngadonnya sedikit saja karena anak-anak sekolah juga sudah jarang yang masuk ya teman-teman. Jadi kami ini jualannya di sekolah gitu ya, nggak mangkal di pinggir jalan gitu ya teman-teman.
Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa sih nggak jualan di pinggir jalan, mangkal gitu. Kalau di sini nyewa tanah itu mahal ya teman-teman, dan nyewa ruko, nyewa kios juga mahal. Jadi otomatis kita ambil yang modalnya murah saja, tapi penghasilannya lumayan gitu ya teman-teman. Jadi kami ngambilnya jualannya di sekolah saja. Kalau di sekolah gitu kita dapat uang dari anak-anak, kita juga dapat uang dari guru, kita juga dapat uang dari orang tua yang mengantar anak sekolah ataupun menjemput anak sekolah gitu teman-teman. Dan ini selanjutnya suami aku sudah menuang tepung-tepungnya, dan untuk masalah mengadon itu urusan suami aku ya teman-teman. Jadi aku tinggal ngerjakan yang sedikit-sedikit saja, yang enteng-enteng saja. Jadi biarkan suami aku bekerja keras untuk mengadon adonan si batagornya ya. Dan kita tinggalkan suami aku yang sedang mengadonnya teman-teman. Jadi biar suami aku yang mengerjakan, dan selanjutnya ini aku mau masak nasi dulu. Nanti rencananya aku mau masak nasi goreng untuk makan malam gitu teman-teman. Jadi karena aku nggak punya nasi, tadi pagi pun aku belum masak nasi, jadi otomatis ya harus masak nasi dulu ya. Dan ini beras aku pun lagi menipis ya teman-teman. Jadi ini langsung saja aku habiskan semua, dan besok tinggal beli beras yang baru lagi ya. Dan itu tadi aku juga diantar peyek sama ibu mertua aku ya teman-teman. Dan alhamdulillah jadi nggak beli kerupuk gitu ya, karena sudah ada peyek. Dan ini langsung saja aku cuci berasnya, dan langsung saja untuk aku masak di penanak nasi ini ya teman-teman. Jadi penanak nasiku ini sudah lama banget, jadi alhamdulillah masih awet sampai sekarang ya, dan juga masih cantik meskipun bagian dalamnya itu sudah berkarat-karat gitu ya teman-teman, tapi alhamdulillahnya masih bisa dipakai. Dan ya nggak apa-apa, ini dipakai dulu gitu ya teman-teman. Nanti kalau ini sudah nggak bisa dipakai baru kita cari yang baru lagi ya. Dan ini selanjutnya aku skip videonya ke malam hari ya teman-teman. Dan seperti yang aku bilang tadi, malam hari aku mau masak nasi goreng untuk makan malam. Jadinya ini bumbunya aku haluskan saja ya teman-teman. Ini bumbunya bawang merah, bawang putih sama cabai yang dihaluskan. Dan setelah dihaluskan ini langsung saja untuk ditumis-tumis sampai matang, sampai harum ya teman-teman. Dan nanti aku juga pakai 2 butir telur yang aku kocok. Nanti kalau bumbunya ini sudah matang baru telurnya aku masukkan gitu. Dan ini bumbunya sudah matang, sudah harum, jadi langsung saja untuk dimasukkan kocokan telur tadi ya teman-teman. Jadi di sini aku pakainya 2 butir telur saja. Jadi aku nggak pakai sayuran atau apapun ya teman-teman. Jadi pakai ini aja karena di rumah itu memang nggak ada apa-apa yang bisa dimasak. Jadi untuk malam ini nasi gorengnya ya begini aja, tapi rasanya alhamdulillah ya teman-teman, meskipun gak seenak punyanya abang-abang yang jualan nasi goreng gitu ya, tapi gak apa-apa lah ya. Meskipun begitu, tapi menurut aku rasanya juga enak karena yang buat aku sendiri ya teman-teman. Jadi sama suami aku juga dimakan, alhamdulillahnya masih bisa dimakan gitu ya. Dan ini telurnya sudah matang, jadi langsung saja untuk dimasukkan nasinya ya teman-teman. Dan ditumis-tumis sampai matang, sampai nasinya tercampur rata dengan bumbu dan si telurnya. Baru nanti aku masukkan garam sama penyedap, terus nanti juga aku kasih kecap ya teman-teman. Dan menurut aku ya begini sih membuat nasi goreng. Terus gimana lagi ya teman-teman, mungkin teman-teman di rumah punya tips membuat nasi goreng yang enak, boleh dong ditulis di kolom komentar ya.
Dan ini dia penampakan nasi goreng buatan aku ya teman-teman. Ini sudah matang, sudah bisa disajikan. Dan sebelum diangkat, jangan lupa juga untuk dites rasa dulu ya teman-teman. Siapa tahu ada yang kurang garam, kurang apa, bisa ditambahkan ya. Dan setelah dimakan nasi goreng buatan aku ini rasanya juga enak ya teman-teman, gak kalah enaknya pokoknya. Dan hari ini buat nasi gorengnya sukses gitu teman-teman. Dan ini nasi gorengnya sudah matang, jadi begini penampakannya teman-teman. Ini langsung saja aku mau kasih peyek yang tadi dikasih sama ibu mertua aku. Jadinya ini enak banget dan cocok banget ya teman-teman. Nggak ada kerupuk, pakai peyek pun jadi ya. Dan videonya sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menemani kegiatanku hari ini. Semoga video yang aku bagikan bermanfaat, menginspirasi, dan menambah semangat teman-teman semua ya, dan juga menghibur tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.